wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Utami Putri dengan NIM 10572112362. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi teori konsumsi. Nah, sebelum kita lanjut, ada kalanya kita tahu apa sih teori konsumsi itu? Teori konsumsi adalah teori yang menjadi dasar berbagai macam kajian dalam ilmu ekonomi. Dalam prakteknya, teori konsumsi menjelaskan bagaimana perilaku konsumsi individu dalam perekonomian, juga memberikan gambaran dasar bagaimana perilaku dan pola berpikir seorang individu dalam melakukan konsumsi. Oke, selanjutnya jenis-jenis kegiatan konsumsi. Di sini ada 3 jenis kegiatan konsumsi. Yang pertama, kegiatan konsumsi rumah tangga. Yang perlu kita ketahui, kegiatan konsumsi rumah tangga ini yaitu kegiatan konsumsi setiap rumah tangga berbeda dengan rumah tangga lain. Perbedaan tersebut dapat terjadi oleh berbagai faktor seperti pendapatan, jumlah keluarga, gaya hidup, latar belakang, dan lain-lainnya. Dengan adanya perbedaan tersebut, setiap rumah tangga harus melakukan pengaturan anggaran pengeluaran dan pendapatan untuk menyesuaikan antara kedua faktor tersebut. Dan yang kedua, kegiatan konsumsi perusahaan. Perusahaan sebagai suatu unit yang melakukan proses menghasilkan barang atau jasa, perusahaan juga melakukan kegiatan konsumsi untuk menjalankan usahanya. Perusahaan bertindak sebagai konsumen dan produsen. Dan yang terakhir, kegiatan konsumsi negara. Negara juga berperan sebagai produsen dan konsumen. Tujuan konsumsi yang dilakukan oleh negara selalu berorientasi untuk melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu yang ketiga, teori-teori konsumsi. Yang pertama, teori Keynes. Dalam teori Keynes mengandalkan analistik statistik dan juga membuat dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi kasual. Pertama, dan yang terpenting, Keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi marginal, jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara 0 dan 1. Kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah krusial bagi rekomendasi kebijakan Keynes untuk menurunkan pengangguran yang kian meluas. Teori pendapatan permanen. Teori dengan pendapatan permanen dikemukakan oleh M. Friedman. Menurut teori ini, pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi 2, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Selanjutnya yang terakhir yaitu teori pendapatan relatif. James Dessenbry mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Pendapatan berkurang, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran untuk konsumsi. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi, terpaksa mengurangi besarnya saving. Apabila pendapatan bertambah, maka konsumsi mereka juga akan bertambah, tetapi bertambahnya tidak terlalu besar, sedangkan saving akan bertambah besar dengan pesatnya. Sekian. Fungsi-fungsi teori konsumsi menurut Tim Jackson. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar. Konsumsi bertujuan untuk memenuhi serangkaian kebutuhan bahan dasar yang terbatas. Ini terutama mencakup kebutuhan akan makanan dan tempat tinggal yang memadai. Yang kedua, kesejahteraan atau kebahagiaan. Konsumsi seharusnya menghasilkan peningkatan kesejahteraan dengan membuat segalanya lebih mudah dan lebih nyaman. Misalnya, mobil memberi manusia mobilitas yang besar. Selanjutnya, manusia akan mengonsumsi barang atau jasa tertentu untuk kesenangan. Yang ketiga, daya tarik atau afesi. Orang merasa perlu untuk diidamkan. Ini adalah masalah persaingan sosial dan seksual, perhatian dan kasih sayang. Dalam masyarakat konsumen, kebutuhan ini dipenuhi dengan mengonsumsi barang-barang tertentu, misalnya mobil mewah dan mahal, membuat pemiliknya menarik, atau parfum atau sabun mandi tertentu membuat orang lebih menarik. Selanjutnya, identitas. Pelaku manusia sebagai konsumen terkait erat dengan identitas pribadi dan kolektif. Manusia adalah apa yang ia miliki. Barang konsumsi tertentu memainkan peran utama dalam proses pembentukan identitas seperti pakaian, musik, atau makanan. Kepentingan sosial. Tujuan konsumsi dapat berfungsi untuk membatasi posisi manusia dalam masyarakat.
memberi tingkat kepentingan sosial tertentu. Jenis konsumsi ini berfungsi untuk memposisikan konsumen dalam hubungannya dengan orang lain, mendapat status tertentu dalam masyarakat. Kebiasaan, manusia mengkonsumsi hal-hal tertentu tanpa disadari. Karena kebiasaan, manusia tidak mempertanyakan pembelian tertentu karena itu adalah kebiasaan seumur hidup yang mencerminkan kebiasaan orang tua atau masyarakat. Pada umumnya, ini dikenal sebagai efek penguncian. Masyarakat membuat diri mereka bergantung sosial dan material pada barang-barang konsumsi tertentu. Juga akan mengalami kenaikan, tapi dengan jumlah yang lebih kecil. Kecenderungan mengonsumsi rata-rata akan semakin kecil apabila tingkat pendapatan naik. Kecenderungan menabung rata-rata akan semakin besar apabila pendapatan naik. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dan prinsip-prinsip konsumsi. Yang pertama, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, selera. Konsumsi masing-masing individu berbeda meskipun individu tersebut mempunyai umur dan pendapatan yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan selera pada tiap individu. Yang kedua, faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi seperti umur, pendidikan, dan keadaan keluarga. Keadaan keluarga juga mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran konsumsi. Pendapatan akan tinggi pada kelompok umur muda dan mencapai puncak pada umur pertengahan dan akhirnya turun pada umur tua. Yang ketiga, kekayaan. Kekayaan secara eksplisit maupun implisit sering dimasukkan dalam fungsi agregat sebagai faktor yang menentukan tujuan konsumsi. Menurut Friedman, bahwa hasil bersih dari suatu kekayaan merupakan faktor penting dalam menentukan konsumsi. Yang keempat, keuntungan kapital. Keuntungan kapital adalah yaitu dengan naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong tambahnya konsumsi, selebihnya dengan adanya kerugian. Kapital akan mengurangi tujuan konsumsi. Terus yang kelima, tingkat bunga. Ahli-ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Yang keenam, tingkat harga. Sejauh ini dianggap konsumsi real merupakan fungsi pendapatan real. Oleh karena itu, naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya tingkat harga dengan promosi yang sama tidak akan merubah konsumsi real. Yang kedua, prinsip-prinsip konsumsi. Barang atau goods yang dikonsumsi mempunyai sifat semakin banyak akan semakin besar manfaatnya. Dengan demikian, juga sesuatu yang dikonsumsi semakin banyak justru mengurangi kenikmatan hidup atau tidak dapat didefinisikan sebagai barang, misalnya penyakit. Yang kedua, utilitas atau utility adalah manfaat yang diperoleh seorang barang. Dengan demikian, utilitas merupakan ukuran manfaat atau kepuasan bagi seseorang karena mengkonsumsi barang. Keseluruhan manfaat yang diperoleh konsumen karena mengkonsumsi sejumlah barang disebut dengan utilitas total atau total utility. Utilitas marginal utility adalah tambahan manfaat yang diperoleh karena menambah satu unit konsumsi barang tertentu. Pada teori utilitas berlaku hukum pertambahan manfaat yang makin menurun atau the law of diminishing marginal utility, yaitu bahwa awalnya seseorang konsumen mengkonsumsi satu unit barang tertentu akan memperoleh tambahan utilitas atau manfaat yang besar. Akan tetapi, tambahan unit konsumsi barang tersebut akan memberikan tambahan utilitas atau manfaat yang semakin menurun dan bahkan memberikan manfaat negatif. Dengan kata lain, utilitas marginal mula-mula adalah besar dan semakin menurun dengan meningkatnya unit barang yang dikonsumsi. Yang keempat, pada teori utilitas berlaku konsistensi preferensi, yaitu bahwa konsumen dapat secara tuntas atau komplit menentukan ranking dan ordering pilihan dan bahkan memberikan manfaat negatif. Dengan kata lain, utilitas marginal mula-mula adalah besar dan semakin menurun dengan meningkatnya unit barang yang dikonsumsi. Yang keempat, pada teori utilitas berlaku konsistensi preferensi, yaitu bahwa konsumen dapat secara tuntas atau komplit menentukan ranking dan ordering pilihan preference di antara
berbagai paket barang yang tersedia. Konsep ini disebut dengan transparansi dan rasionalitas. Misalnya jika A lebih suka dari B atau A ke B dan B lebih disukai dari C atau B ke C, maka harus berlaku A lebih disukai dari C atau A ke C. Yang kelima, pada teori utilitas diasumsikan bahwa konsumen mempunyai pengetahuan yang sempurna berkaitan dengan keputusan konsumsinya. Mereka diasumsikan mengetahui persis kualitas barang, kapasitas produksi, teknologi yang digunakan, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan dari materi kami kali ini yaitu teori konsumsi menjelaskan perilaku konsumsi individu dalam perekonomian dan juga memberikan gambaran dasar bagaimana perilaku dan pola berpikir seorang individu dalam melakukan konsumsi. Dan adapun fungsi teori konsumsi yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, sebagai kesejahteraan atau kebahagiaan, sebagai daya tarik atau afeksi, sebagai identitas, sebagai kepentingan sosial, dan sebagai kebiasaan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Thanks for watching. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.